Saya harus makan benih firman Tuhan. Jangan cuma makan sih. Saya dibilang Pak Naftali, bawakan saya sih. Bingung saya apa ya? Soalnya orang Toraja tidak tahu tuh apa itu sih kan. Nah, saudara harus perhatikan itu. Makanan saudara itu adalah firman. Amin. Amin. Yang keempat, saudara tetap terkonek dengan orangnya Tuhan. Dengarkan baik-baik, ini penting. Saudara terkonek dengan orangnya Tuhan, dengan Bapak rohani saudara, dengan Bapak Gembala, saudara punya hubungan. Sebelum saya masuk GPI, saya kembali ke GPI, kita punya pelayanan itu dikatakan fathering kita antara gembala dan anak, nggak ada lagi, Bapak Gembala nggak ada, antara Bapak dan anak punya relationship, hubungan antara Bapak dan anak itu jauh lebih dekat dengan gembala dan domba. Karena itu saudara semua dengan Bapak Gembala saudara, katakan amin. Jangan cuma nanti pada saat saudara mau minta kerja, Bapak Gembala mau minta doa, saya mau kerja, itu tidak boleh begitu. Saudara harus punya hubungan setiap saat dengan gembala, katakan amin. Bagaimana caranya supaya punya hubungan? Itu saudara harus selalu ada masalah atau ada yang mau dibutuhkan atau tidak, selalu harus ada hubungan dengan beliau. Bukan nanti ada keperluan baru datang, Bapak Gembala tolong kah? Mengerti, katakan amin. Amin. Rubah pikiran saudara, rubah pola pikir saudara, katakan amin. Amin. Nah, yang keempat, saudara tentunya harus memperhatikan betul bahwa setelah terkonek dengan rumah Tuhan, dengarkan baik-baik, maka pada saat saudara terkonek dengan Tuhan, terkonek dengan rumah Tuhan, terkonek dengan kebenaran firman Tuhan, terkonek dengan orangnya Tuhan yang memberitahukan kebenaran firman Tuhan setiap saat, yang membagikan benih kehidupan buat saudara, maka percaya bahwa saudara sementara terkonek dengan apa yang menjadi DNA Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Amin. Pada saat engkau mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sejak saat itu hidupmu itu bukan milikmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Hidup kita bukan milik kita, tapi hidup kita adalah miliknya siapa? Tuhan. Bukan miliknya Bapak Gembala, bukan, miliknya Tuhan. Karena itu kembalikan buat segala kemuliaan. Karena itu saudara terkonek. Nah, untuk kita bisa melihat realita itu, saya mau bilang buat saudara bahwa kita ini belajar lebih lagi dengan Tuhan. Nah, saja saudara untuk melihat di dalam Mazmur 110. Apa sih yang kita mau lihat? Kita mau belajar tentang bagaimana agar pemerintahan Allah itu ada di dalam rumahnya. Katakan amin. Amin. Coba kita buka sama-sama Alkitab kita, Mazmur 110 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, Mazmur 110 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Mari baca bersama-sama dengan saya. 4, 1, 2, 3. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut apa? Aturan Melkisedek. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, dalam Mazmur 110 ini sangat luar biasa. Bagaimana Daud mendapatkan
sesuatu pengertian tentang Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 100 pasal Mazmur 110 ayat 1 sampai 4, perhatikan baik-baik di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, demikianlah bunyi firman Tuhan, duduklah di sebelah. Ini bicara tentang Yesus. Pada saat Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi, ya, dia naik kembali ke surga, dan Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku, dan akan kubuat musuh-musuhmu. Ini bicara tentang pemerintahan Kristus di bumi, di surga. Dia memegang kembali tampuk pemerintahan di surga. Tetapi saudara, tidak sampai di situ. Karena apa? Kalau kita lihat Yesus memerintah di surga, saudara tidak lihat, saudara bilang, bagaimana bisa? Ya kan? Padahal jelas firman Tuhan berkata, duduklah dan akan kubuat musuh-musuh. Saudara perhatikan baik-baik. Saya selesai jam berapa Bapak? Jam 9 kurang. Ini saya bertanya biasa panjang nih. Gimana Setengah sudah? Nah, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa diambil, dibawa kekuasaan siapa? Dibawa kekuasaan siapa? Kenapa tadi mau dibicarakan? Dibawa kekuasaan siapa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Maka dikatakan seluruh apa yang menjadi rencana Allah, seluruh Taman Eden dibawa kendali, bahkan seluruh dunia dibawa kendali siapa? Iblis. Sehingga Adam dan Hawa tidak berkuasa lagi. Yang tadinya dia luar biasa happy hidupnya, wah dahsyat sekali sudah. Ya, kalau Hawa melihat, Adam melihat Hawa, dia melihat, dia adalah sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya juga begitu. Tapi saat dia jatuh dalam dosa, semua berubah. Bahkan apa yang dikatakan sudah disiapkan Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan semua apa? Baik adanya, menjadi rusak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Firman Allah berkata, Yesus memegang pemerintahan sampai yang dibuat musuh-musuh di bawah tumpuan kakinya. Jadi taklukkan. Nah, itu sebabnya kalau saudara perhatikan bahwa pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia turun ke dunia orang mati, dia mengambil alih kekuasaan itu dari tangan Lucifer, dan dia bawa dan dia naik ke surga dan dia memerintah. Kita bersyukur saudara bahwa Yesus sekarang memerintah atas kehidupan kita. Bukan lagi walaupun ada gubernur, ada wali kota, tapi hidup kita ini ada di bawah otoritasnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena itu saudara terkonek betul dengan kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya berharap ini jadi berkat buat saudara. Kembali dari sini rubah mindset, pola pikir saudara. Berbicara tentang pemerintahan Kristus itu di surga, dia di surga. Kita di bumi bagaimana bisa? Nah, tetapi saudara, dengarkan baik-baik. Tadi saya sudah katakan terkonek dengan rumah Tuhan. Tuhan sementara mencari gereja atau rumah Tuhan yang unusual, yang tidak lazim. Dan saya berharap GPI Sesawi. Wow. Saudara pernah lihat? Bapak, siapa yang sudah pernah ke Israel? Saya belum pernah. Siapa yang sudah pernah? Nah, pasti sudah lihat biji sesawi kan? Kecil kan? Saya dibawain teman saya dari sana, kecil sekali. Tetapi pada saat dia tumbuh menjadi besar. GBI Sesawi mungkin dimulai dari kecil. Tapi dengarkan baik-baik. Satu ketika GBI Sesawi ini akan melampaui segala apa yang tidak pernah terlintas di pikiranmu. Amin. 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 Melampaui semua akalmu.
Dengarkan baik-baik buat anak-anak muda. Saya juga masih muda. Udah tua, saudara. Ya. Dia mencari, dikatakan orang yang akan menjalankan pemerintahannya di bumi. Dan saya berdoa, gereja ini menjalankan pemerintahan Allah di bumi. Katakan amin. Amin. Pada saat gereja ini hidup di dalam rencana Allah, firman Allah berkata, Aku akan mengulurkan tongkat kekuasaanku dari Sion. Engkau akan diberikan otoritas. Bicara tentang tongkat, bicara tentang otoritas. Seorang tentara tanpa tongkat komando, dia bukan tentara, saudara. Dia prajurit, dia biasa. Tapi kalau dia punya tongkat komando, dia punya wibawa. Katakan amin. Amin. Saat Pangdam Jaya dengan tongkat komandonya, sudah itu apa bilang orang, baliho diturunkan oleh Satpol PP, dinaikkan lagi itu. Tidak tahu siapa itu. Diturunin lagi, dinaikkan lagi. Tapi saat datang Pangdam Jaya dengan tongkat otoritas memerintahkan, turunkan semua. Enggak ada lagi yang berani, saudara. Sama dengan saudara di tempat ini. Saya berharap tongkat otoritas Tuhan ada di rumahnya. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Bukan hanya Bapak Gembala saudara, bukan hanya Bapak Rohani saudara, tapi saudara harus dipakai. Bagaimana caranya? Memiliki tongkat otoritas Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Pada saat saudara menerima tongkat otoritas Tuhan, maka ada wibawa Allah dalam hidupmu. Ada kemuliaan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan di situ, bukan hanya sampai tongkat otoritas. Karena dia tadi saya katakan dia mencari orang, mencari rumahnya. Itu gereja yang unusual, gereja yang hidup atau gereja yang tidak lazim. Ya, di antara bangsa-bangsa, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan itu sebabnya dikatakan rumahnya itu atau gereja yang tidak lazim itu harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan pemerintahan peraturan Melkisedek. Dan itu ya Tuhan, kita bukan ada di dalam keimamatan Harun, tapi kita berada di dalam keimamatan Melkisedek. Jauh lebih tinggi. Keimamatan Harun itu, saudara, saya mau bilang bahwa keimamatan Harun seringkali kita hanya berpikir, kalau kita memberi berkat, kita hanya memberi. Biasanya kalau keimamatan Harun, contoh, saya tidak ada pembicaraan sama sekali. Kalau saudara memberi perpuluhan, hitung-hitung, itu keimamatan Imam Harun. Tapi kalau saudara berada di dalam keimamatan Melkisedek, kalau saudara punya harta kekayaan besar, tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau itu, maka semua akan saudara berikan. Karena saudara berada di dalam pemerintahan kerajaan Melkisedek. Katakan amin. Amin. Karena apa yang saudara punya itu punya siapa? Apa yang saudara punya siapa? Punya Tuhan. Apa yang Tuhan punya itu juga punyamu. Katakan amin. Amin. Tapi jangan pergi ambil barang orang sana bilang ini punyanya Tuhan kan, ini punya aku. Salah saudara. Ya. Amin saudara. Amin. Dalam ayat yang keempat dikatakan sistem operasionalnya itu dikatakan peraturan Melkisedek itu harus bergerak di dalamnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya berharap bahwa sistem operasional pemerintahan Allah di bumi itu melalui gerejanya. Saya berharap gereja Sesawi ini, GBI Sesawi ini menjalankan sistem pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Dan pada saat itu, tadi saya katakan, pada saat itu mulai bergerak kedewasaanmu. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya hari Minggu. Saya ketemu sama saudara, dia belum lahir waktu saya masih di Toraja. Dia punya bapak itu kepala sekolah, bapak saya guru biasa, dan dia belum lahir. Kemarin saya datang, tiba-tiba dia punya ponakan menikah dan saya diundang datang. Saya diajak ke rumahnya di daerah sana, jauh. Dia mulai bercerita tentang, terus saya bilang,
Yesus bicara kepada Nikodemus bahwa kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Oh, tapi dia sudah. Memang kita itu urusan dia kan. Itu orang Toraja memang begitu. Walaupun saya orang Toraja, tapi ya beda kita. Artinya bukan beda dalam pengertian apa, tapi keimanan kita bergerak dengan cara yang mungkin tidak sama. Nah, saudara perhatikan baik-baik operasional itu. Coba baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya bacakan 1 Korintus pasal 15. Saya berharap firman ini bisa betul-betul menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan cepat selesai supaya jangan lama-lama ya. Ayatnya yang ke-23 sampai 25 saya baca buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ya, Kristus sebagai, betul ya? Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Dengarkan baik-baik. Pada saat Yesus hidup dalam dunia ini melayani, maka yang dihancurkan itu adalah segala pekerjaan iblis. Semua cara kerja iblis dihancurkan oleh Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati, dia turun ke dalam dunia orang mati dan dia naik ke surga, maka dia mengambil alih. Dia yang dihancurkan adalah otoritasnya. Kekuatan kuasanya dari si jahat sudah dihancurkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kadang-kadang kita ini susah bekerja, mendapatkan pekerjaan. Ingat baik-baik, karena domain di mana kita, kalau mungkin Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang ada gunung-gunung ini dan lain sebagainya. Saya mau bilang Bapak Saudara, kenapa begitu sulitnya kita men-take over, mengambil alih apa yang menjadi hak kita, padahal firman Tuhan berkata semua yang sudah disediakan oleh Tuhan itu adalah milik orang percaya. Katakan amin. Amin. Tapi saat saudara mau mencari pekerjaan begitu sulitnya. Kenapa? Karena itu masih dikendalikan oleh si jahat, penguasa, walaupun dia sudah dikalahkan. Dan itu sebabnya bagaimana untuk men-take over itu kembali. Kita harus naik posisi kita ke atas. Level rohani kita harus naik. Katakan amin. Jangan menjadi orang Kristen anak yang terus hanya makan apa? Bubur. Sekali-sekali makan yang keras dan terus makan yang keras, maka posisi rohanimu akan naik, status rohanimu akan meningkat menjadi dewasa. Mulai pada saat itu saudara mulai mengerti tentang Tuhan, mulai mengerti tentang apa itu pewahyuan, mulai mengerti tentang rencana Allah dalam hidupmu. Mulai sedikit demi sedikit Tuhan bukakan pewahyuan, dan semakin saudara semakin dekat dengan Tuhan, maka realita domain Allah itu akan kau ambil alih kembali. Amin. Amin. Dan saya yakin gereja ini akan mengalami satu perubahan yang besar. Tahun-tahun ke depan ini akan melihat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Amin. Saya sementara berbicara di dalam kebenaran firman Allah. Bahwa tangkap ini, saya berharap semua jemaat yang ada di sini merubah pola pikirnya bahwa hidupku ini bukan milikku. Mulai hari ini aku akan mempertaruhkan segalanya. Tongkat otoritas sudah diberikan. Saya harus bergerak bersama Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh, sesuatu yang luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan membutuhkan pribadi. Gereja yang sesungguhnya itu siapa sih? Ada yang
adik atau bapak yang di sini, gereja yang dimaksudkan Tuhan itu siapa? Apakah ini atau yang mana? Halo, atau bapak tua yang bapak Thomas. bapak tua, dengarkah? Bisa dengar? Yang Tuhan cari itu gereja yang mana? Tuh, pintar tuh. Masa anak muda tidak tahu, dia tahu tuh. Ini yang dicari Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam dirimu, katakan amin. Amen. Kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita, Dia akan mengoperasikan segala otoritas di bawahnya. Dia akan bercahaya kepada hidup kita, sehingga kemana kita berjalan ada kemuliaan Allah di sana. Kemana kita bekerja, kita akan menjadi berkat di sana. Amen. Itu yang Tuhan mau. Saudara harus berubah bahwa hidupku ini bukan milikku, tapi Kristus. Dengarkan baik-baik. Katakan, saya adalah manusia roh, Saya adalah manusia roh, tinggal di dalam tubuh. tinggal di dalam Ulangi, salah. Oke, ya. Saya adalah manusia Allah, Saya adalah manusia Allah, tinggal di dalam tubuh, tinggal dalam tubuh, memiliki jiwa memiliki jiwa dan pikiran dan pikiran untuk menuju kepada pengharapan untuk menuju pada yang penuh pengharapan kemuliaan. yang penuh kemuliaan. Dengarkan baik-baik, saudara itu bukan manusia orang kupang. Saat engkau mengaku Yesus Kristus, ada orang Toraja di sini kan? Terada. Mana orang Toraja? Aduh. Mana kau kaleba? Melo. Wah, melo. Ternyata ya tidak jauh-jauh juga ya, kemana-mana ada orang Toraja ya. Aduh. Saya sampai di Kupang ternyata banyak orang Toraja. Kemarin di Melindungi itu, waduh, orang Toraja semua. Orang Toraja menikah sama orang Kupang, ya kan? Saya orang Kupang menolak saya sih masalahnya. Iya, saya ini masih muda loh, nggak percaya. Lihat, kalau ada yang lihat saya umurnya berapa? Gak malu-malu gitu. Tuhan mana saya dengan kamu? Ayo. Tua Bapak. Ini bukan promosi. Iya. Tapi saya bersyukur saudara. Yang membuat saya tetap begini ya, puji Tuhan, itu kasih karunia saudara. Tidak bertambah tinggi dan tidak bertambah pendek. Ya begini sudah. Saya ketemu Bapak Gembala saudara tinggi, saya lihatnya begini. Dia kayak Goliat sama siapa itu? Sakeus. Tapi tidak apa-apa, masing-masing punya bagian kan? Tapi jangan bilang-bilang. Saya jangan bilang sama Pak Untung dulu ya. Saya sekarang, istri saya meninggal 2 tahun lalu. Jadi saya sekarang anak muda, bukan hanya kamu. Sudah punya istri? Tidak lama sampai yang ini. Yang milih-milih kan? Jangan milih-milih tuh. Ada orang Medan di sini kan? Tidak ada? Terada? Terada. Pikir ada orang Medan, Horas. Sampai di mana kita tadi? Jawa yang ada. Jawa. Kita adalah manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam, memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh, memiliki jiwa dan pikiran. Nah, karena itu kita ini bukan tubuh, tapi kita adalah manusia roh, manusia Allah di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya Tuhan mencari DNA yang sama. Ingat pada saat Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia menghembuskan rohnya kepada para rasul. Sama seperti pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, dihembuskan nafas kehidupan, baru dia bisa hidup. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka supaya manusia Allah dikembalikan kepada penciptanya, ya, di mana Tuhan berkata, aku akan menciptakan manusia segambar serupa dengan aku. Maka pada saat dia selesai mengalahkan
Dilihat dari DNA-nya. Hari ini saya mau bilang buat saudara, kira-kira DNA Kristus ada dalam dirimu? Hei, ini penting buat saudara. Kalau saudara berkata aku adalah milik Kristus, buktikan bahwa engkau adalah milik Kristus karena DNA Kristus ada dalam dirimu. Karena itu kemana saudara harus pergi, harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan. Jangan kalau anak-anak muda, umpamanya cewek-cewek ya, pergi ke rumah pesta kemudian pakai baju renang, jangan. Karena supaya kalau di rumah pesta dilihat orang, wih cantik, itu dunia. Kemudian saudara pergi ke kolam renang pakai jas yang bagus atau lores yang bagus, salah tempat saudara. Pergi ke rumah pesta berikan yang terbaik. Saya bersyukur di sini pergi ke rumah Tuhan semua bagus-bagus kan? Tidak ada yang bajunya tidak selesai kok. Tapi saya kira orang Kupang begitu, dia lebih tertib dibanding dengan orang Jakarta. Nanti kalau saya di Jakarta saya bilang orang Kupang sudah. Nah, apa yang kita mau lihat? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam keimamatan Melkisedek, kalau kita mau melihat operasional keimamatan Melkisedek itu sistem pemerintahan merupakan, dia akan dikatakan dia akan mengintervensi mutlak, Tuhan akan melakukannya dalam hidupmu. Jadi pada saat Abraham itu dikatakan dia ada dipanggil, kemudian pada saat Lot itu diperangi, dibawa lari, kemudian Abraham dikasih tahu orang bahwa Lot begini, kemudian Abraham mengajak seluruh pasukannya dan dia berperang kepada orang raja-raja yang membawa Lot berlari. Setelah itu dikatakan dibawa kembali dia mana? Muncullah Raja Salem. Dia memberikan, itu bicara tentang Melkisedek. Kalau saudara perhatikan di sana, di mana sih ayatnya? Coba lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal 14. Saya loncat-loncat ayatnya ini saudara. Saya berharap saudara bisa menangkapnya. Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Melkisedek Raja Salem itu dikatakan membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dengarkan baik-baik. Pada saat Abraham hidupnya benar di hadapan Tuhan, dikatakan dia ingin mengintervensi hidup Abraham secara mutlak. Tuhan lakukan itu dalam hidupnya. Hidup Abraham berubah total sekali. Dan itu sebabnya hari ini saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara mengalami perjumpaan seperti Abraham berjumpa dengan Allah, maka hidupmu akan berubah. Saudara harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Seorang imam besar, saya lupa, di dalam Lukas kalau saya tidak salah, 2 orang itu berkata, aku tidak akan mati sebelum aku ketemu dengan Tuhan. Pada saat bayi Yesus dibawa ke rumah Tuhan, dia bilang sudah selesai, waktunya sudah pulang. Itu Bapak Gembala pasti sudah sampaikan suatu ketika saudara dengar. Semua selesai, hidupmu juga ketemu dengan Tuhan, semua masalahmu akan selesai. Katakan amin. Amin. Itu semua persoalanmu akan selesai. Karena itu keimamatan hanya bisa beroperasi di rumahnya. Kalau tubuhmu adalah rumahnya, maka dia akan beroperasi di dalam. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang kedua adalah mengangkat hidup saya pada posisi rohani. Posisi rohani saya akan bertumbuh. Dikatakan bagaimana Abraham pada saat dia ketemu dengan Melkisedek di dalam pembacaan tadi. Dikatakan dia diberkati. Diberkatilah Abraham. Coba perhatikan baik-baik, saya baca ulang-ulangi dia punya ayat firman Tuhan berkata begini. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi.
Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Dalam terjemahan lain, ini tidak seperti ini. Tetapi dikatakan seakan-akan bahwa Abram itu diinterferensi langsung oleh Allah untuk berubah sebagai manusia Allah. Makanya dikatakan Sarah selalu berkata, Tuanku. Dia diposisikan oleh Tuhan lebih tinggi. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, posisi rohani itu penting dalam hidup untuk bisa men-take over seluruh rencana Allah. Men-take over domain. Kalau saudara pun bekerja, kuncinya cuma satu, cari Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa? Seringkali kan kita cuma bukan cari kerajaan Allah dan kebenaran. Orang mencari kerajaan Allah yang penting ke gereja, tapi tidak ada kebenaran dalam dirinya. Saya mau bilang kepada saudara, kebenaran itu harus menjadi gambaran hidup kita. Katakan amin. Katakan bahwa kebenaran harus menjadi cermin dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Kalau tiba-tiba ada berjalan di pantai sana tuh, tiba-tiba ada orang melihat, kenapa ada terbuka itu bercahaya kan? Masa ini memang saya hitam kok cahaya. Tapi tidak, aku lihat ada sesuatu yang beda dalam dirimu. Saudara mulai berpikir, ada apa dengan saya? Apakah saya sudah berubah? Tapi yang orang lihat dalam dirimu adalah ada citra, ada gambaran Kristus. Seorang penginjil terkenal di dunia yang sudah meninggal, saudara, namanya Smith Wigglesworth. Dia berkata, setiap kali pergi, dia duduk di taman, kemudian ada orang datang di sampingnya. Hey bro, kenapa aku merasakan sesuatu ada dalam dirimu mengalir ke saya? Smith itu mengalirkan energi kerajaan Allah buat orang lain. Katakan amin. Karena itu frekuensi saudara, kalau saudara rohani mulai, frekuensi itu harus sama dengan frekuensi kerajaan Allah. Coba kalau saudara bunyikan HP atau bunyikan radio, frekuensi saudara mau cari apa radio terkenal, tapi tiba-tiba frekuensinya bergeser, saudara bisa dengarkan? Tidak bisa. Sama dengan surga, dengan saudara. Frekuensi kita adalah memiliki DNA Kristus. Karena itu frekuensi rohani kita harus sama dengan apa yang ada di sorga. Kalau saudara mau mendengar semua apa yang menjadi rencana Allah, maka frekuensimu lewat kedewasaanmu harus semakan dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga dikatakan operasional sistem kerajaan Allah itu dalam keimamatan Melkisedek itu membuat Tuhan hidup, melindungi saudara, mencukupkan saudara. Di tengah pandemi ini, sekali lagi saya mau bilang buat anak-anak Tuhan, GBI saya, di tengah pandemi saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat engkau miskin dan kekurangan. Saudara harus percaya bahwa Tuhan menyediakan segalanya. Dia mencukupkan segala kebutuhanmu. Ya, di dalam ayat yang ke-20 dalam Kejadian pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-20, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau engkau ada di rumah ini, di gereja ini, Tuhan punya rencana bagimu. Jangan seperti yang saya alami. Maaf, sudah dari remaja ada di tempat saya, diberkati di tempat saya. Setelah mulai berhasil, dia tinggalkan rumah itu. Saya hanya berkata sama Tuhan, ada salah di dalam diri saya. Saya mau bilang buat anak-anak muda di sini,
Suatu ketika saat engkau mulai diberkati, jangan pernah tinggalkan rumah ini. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah tinggalkan rumah ini hanya karena sesuatu saudara melihat Bapak Gembala dan enggaklah, aku tak mau ke rumah ibu lagi. Bukan Bapak Gembala yang salah, pikiranmu yang keliru. Pikiranmu yang salah. Harus berubah. Saudara harus tahu bahwa pada saat engkau ada di sini dan Tuhan berkati engkau kebenaran menjadi hidup dalam dirimu, maka engkau harus tetap ada di situ dan berkata, aku ingin dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa. Saat engkau diberkati rumah 10, engkau berkata, Tuhan ini semua untuk kemuliaan. Walaupun itu Bapak Gembala tidak pernah minta buat saudara. Dan saya mau dengarkan baik-baik. Kami sebagai hamba Tuhan, saya belajar dalam diri saya. Saya tidak pernah ambil uang dari gereja. Seumur hidup saya, saudara, tidak pernah ambil perpuluhan dari gereja. Kecuali saat istri saya sudah pensiun. Kemudian Bapak rohani saya berkata, bagaimana gerejamu mau diberkati kalau kau tidak pernah ambil perpuluhan? Sebenarnya hati saya tidak mau. Itu bertolak belakang dengan diri saya. Karena sejak dari dulu saya selalu hidup dicukupkan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bulan kemarin saya mau jual motor saya. Saya bilang sama Bapak Untung, Pak, Bapak tolong jualkan motor saya kan, daripada diambil dealer, lebih jual begitu kan, walaupun dijual murah. Tapi tiba-tiba Bapak Gembala selesai dia khotbah, dia tanya sama bendahara, ada uang di gereja kan? Dan saya nggak pernah minta, saya malu. Itu sebabnya pada saat saya jual rumah saya dan saya dapat berkat jual tanah di Jawa, perpuluhan itu saya kembalikan ke rumah Tuhan. Karena saya tahu di rumah Tuhan itu saya diberkati Tuhan. Saudara dapat berkat, jangan pernah tidak memberi perpuluhan karena itu benih. Raja Salem minta, berikan aku orang itu karena dia adalah orang-orang yang luar biasa. Ambil semua harta itu. Lalu bagaimana Raja Salem? Oh, dia adalah Tuhan, gambaran daripada Melkisedek, gambaran daripada Kristus. Yesus tidak akan pernah minta ke saudara, karena Yesus justru memberikan buat saudara. Tapi kalau rumah Tuhan ini, taruhlah ini luar biasa, rumah Tuhan ini luar biasa. Tapi dengarkan baik-baik. Mungkin rumah Tuhan ini akan melakukan pekerjaan besar ke daerah-daerah timur lain. Saudara-saudara tiba-tiba digerakkan Tuhan. Bapak Gembala akan pergi daripada dia susah-susah. Kita siapkan semua yang ada. Maka dengarkan baik-baik. Semua apa yang kau lakukan buat bapakmu, bapak rohanimu, Tuhan tidak pernah mau berhutang buat saudara. Yang mengerti ini katakan amin. Dan dia akan mengembalikan segala kemuliaan itu dan memberkati saudara. Yang keempat, operasional. Dikatakan bahwa sistem operasional untuk mengelola pekerjaan salib itu, pekerjaan salib sebelum Yesus mati sudah selesai. Tetapi saat Kristus naik ke surga, pekerjaan itu berlangsung dari tahta. Tetapi yang mengeksekusi di bumi adalah saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Di bumi ini Tuhan mencari kita. Dia akan melepaskan apa yang dari surga lewat saudara. Dia akan melepaskan dari tahta kepada orang lain, tapi melewatimu. Dengarkan, kalau saudara tangkap ini baik-baik. Saya berharap bahwa segala sesuatu, suatu ketika orang akan datang ke Bapak Gembala saudara. Orang-orang politik akan datang dan minta didoakan. Pada saat dia berdoa, saya berdoa, tetapi jangan melakukan sesuatu tentang diri saya. Kalau kau memang hidup mau benar, mau menjadi berkat buat bangsa ini, jangan pernah korupsi. Kita lihat kemarin, waduh, waktu kampanye presiden dulu, wah, tim Gerindra itu luar biasa. Baru berapa tahun dia udah korupsi, bayangin. Kan bagaimana? Prabowo-nya yang mau sekarang kan. Nah, saya mau bilang ke saudara, dengarkan baik-baik. Dalam hidup saya berdoa
rumah Tuhan di tempat ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu doa saya hari ini, saudara. Rumah Tuhan yang saya maksudkan adalah saudara. Katakan amin. Tetapi dalam korporasi secara korporat, Tuhan juga bermanifestasi di dalam tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara akan mendengar yang dikatakan suara profetik hanya dari rumah Tuhan, hanya dari orangnya Tuhan. Saat engkau mendengarkan firman itu, firman kau simpan, dan dia akan manifestasi dalam dirimu luar biasa. Dari rumah ini engkau akan melihatnya. Terakhir saya sampaikan kepada saudara, operasi sistem keimamatan Melkisedek itu akan membangun dan menegakkan kebenarannya, damai sejahtera dan sukacita. Dengarkan baik-baik. Kalau keimamatan Melkisedek beroperasi dalam dirimu, ada damai. Selalu ada damai dan sukacita. Mau makan sei, tidak makan sei, sama saja. Kenapa? Ada Yesus di sini. Saya tahu hidup saya tahu belum sempurna, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Saya ada telepon ade yang dulu waktu mau menikah, dia orang Kupang. Maaf, bukan saya, bukan. Waktu saya masih full timer di Paniko dulu, dia adalah, kemudian pada saat dia mau menikah, dia tidak punya duit. Dia datang ke almarhum istri saya, tolong kakak, bantu dulu kak. Almarhum istri saya, dia bilang, kamu yang penting kamu menikah dulu, selesaikan semua. Mau dibawa pergi ke mana itu? Tukang foto, semua diselesaikan istri saya. Dia tidak punya duit. Saya bilang, nanti kalau kau ada duit, nanti selesai menikah kau ada duit, kau boleh cicil kembali. Prasmanan makanannya semua disediakan, yang terbaik. Saya sedih hati saya, bukan. Saya bilang, kenapa ini anak satu? Padahal dulu anak ini saya tahu baik. Saya bilang, adik, saya mau ke Kupang. Dia punya istri ada di sini, di Kupang. Saya mau ke Kupang kak, bolehkah ketemu sama ada pupu istri? Atau kau ada sekarang di Kupang? Terbalas. Sikap dan sifat model seperti ini, itu gak boleh ada dalam dirimu. Amin. Kalau suatu ketika kau berhasil di kota lain, bapakmu datang, dia tidak datang minta apa-apa sama kau. Katakan amin. Papa sama mama datang, cuma ingin melihat kamu berhasil. Dia tidak pernah minta apa-apa dari kau. Tapi jangan kau lupa bagaimana papa dan mamamu berdoa siang dan malam memberkatimu. Amin. Amin. Saya tidak ada pembicaraan sama sekali dengan Bapak Gembala di sini. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di dalam diri saya. Saya hanya mau kasih jemaat yang ada di sini, jangan pernah mengumpat, jangan pernah ngomong negatif terhadap orangnya Tuhan di rumah Tuhan. Karena dampaknya besar buat saudara. Hei, mengerti? Shalom. Halo. Oh, luar biasa firman ini. Dan saya mau bilang terakhir sekali, kalau engkau mau melihat bahwa engkau akan hidup damai sejahtera, sukacita, itu hanya semua dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus berkarya, beroperasi dalam pribadimu. Di masa kesukaran sekalipun, seperti masa pandemi ini, izinkan Tuhan beroperasi dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menyatakan realita bahwa aku adalah Allah yang hidup, yang sanggup melindungimu dari segala penyakit apapun. Karena itu saudara harus dewasa. Katakan amin. Saudara harus dewasa. Dengarkan firman. Apa yang disampaikan dari mimbar ini, itu adalah makananmu. Izinkan rohmu dewasa.
dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa dalam dirimu. 5 perkara ini saya sampaikan kalau saudara mau lihat keimamatan Melkisedek beroperasi dalam diri ini. Tapi dasar fondasi yang paling utama adalah terkonek benar dengan Tuhan. Hubunganmu harus benar dengan Tuhan. Jangan hanya kalau hari lain tidak tahu adik kemana, kakak kemana, nanti hari Minggu baru datang di gereja. Gak boleh begitu. Di luar sana atau di sini sama. Hidupmu harus terkonek dengan Tuhan. Di ladang ataupun di mana pun, saudara. Hubunganmu dengan firman harus hidup dalam firman. Katakan amin. Firman itu benih. Saudara harus makan firman. Kalau saya dengar bahwa dulu pernah mujizat terjadi, saya tidak tahu di mana daerah sini. Dulu pernah mujizat terjadi di NTT ini, di zaman sekian tahun lalu. Saya berharap dari namanya GBI Sesami, tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh naik. Semakin tinggi, sehingga firman Tuhan berkata, seperti apa yang pernah dilihat oleh Yakub di Betel antara kota Ai dan Betel. Dia berkata, wow, di sini ada Tuhan, karena ada tangga dari tempat itu ke surga. Malaikat naik turun. Saudara mau melihat itu di sini? Amin. Saudara mau melihat itu di sini? Amin. Saudara mau melihat di rumahmu? Amin. Saudara mau melihat di pribadimu? Amin. Hidup dengan firman, maka tangga rumahmu menjadi portal, pribadimu menjadi pintu gerbangnya Tuhan berkarya. Tempat ini saya berdoa menjadi pintu gerbangnya Tuhan untuk dekade sekarang ini, untuk hari ini dan seterusnya. Tempat ini menjadi pintu gerbangnya Tuhan, karena Tuhan tidak begini, Tuhan dihargai dan ditempatkan di atas segalanya. Amin. Maka kemuliaan Tuhan akan bercahaya dari kota ini. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri.